Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar part 1. Ini adalah materi pertemuan pertama semester 1 tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat 16 Juli 2021. F. Isna membahas tentang A. Materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. B. Soal-soal uji kompetensi per bab UKOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UCUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan perpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. K. Bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis, dan bilangan berpangkat atau bilangan pangkatnya dalam suatu perpangkatan disebut eksponen. Bentuk umum bilangan berpangkat. A pangkat N artinya A kali A kali A kali A kali titik kali A sebanyak N faktor. A disebut bilangan pokok atau basis, N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contohnya, 3 pangkat 8 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau 3-nya ada 8. Jadi 3-nya disebut bilangan pokok atau basis, dan 8 disebut bilangan pangkat atau eksponen. K. Sifat-sifat bilangan berpangkat. 1. Perkalian pada perpangkatan. Mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama, A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Agar lebih jelas, kita berikan contoh. Contoh yang pertama, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 3 akan sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 9. Kemudian contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 8 akan sama dengan 5 pangkat 4 ditambah 8, sama dengan 5 pangkat 12. Contoh yang ketiga, 32 pangkat 6 dikali 8 pangkat 4 sama dengan, 32 kalian ubah dulu menjadi bilangan berpangkat dengan cara pohon faktor. Nah, di sini setelah dihitung-hitung, 32 sama dengan 2 pangkat 5. Jadi, 32 pangkat 6 akan sama dengan 2 pangkat 5 kali 6. Kemudian dikali dengan 8 pangkat 4. 8-nya berarti 2 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan 4. Artinya 2 pangkat 3 kali 4. Sama dengan 2 pangkat 30 dikali 2 pangkat 12. Berarti 2 pangkat 30 ditambah 12. Berarti 2 pangkat 42. Oke, paham? Sifat yang kedua, memangkatkan suatu perpangkatan. Memangkatkan suatu bilangan berpangkat, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, sama artinya dengan A pangkat M dikali N. Contohnya, contoh yang pertama, 7 pangkat 6 dipangkatkan 3 akan sama dengan 7 pangkat 6 kali 3, sama dengan
7 pangkat 18. Maaf, itu angka 3-nya kita ganti 7 ya. Kemudian contoh yang kedua, 3 pangkat 5 dipangkatkan lagi 6 sama dengan 3 pangkat 5 kali 6 sama dengan 3 pangkat 30. Kemudian contoh yang ketiga, 625 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti kalian cari terlebih dahulu 625 itu merupakan bilangan berpangkat berapa pangkat berapa. Dan akhirnya kita cari dapat 625 sama dengan 5 pangkat 4. Berarti 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 4 sama dengan 5 pangkat 48. Oke. Sifat yang ketiga, memangkatkan suatu perkalian bilangan. Memangkatkan suatu perkalian bilangan, A dikali B dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan N. Itu akan sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian kalau memangkatkan suatu perkalian bilangan berpangkat, atau A pangkat P dikali B pangkat Q dalam kurung, kemudian dipangkatkan dengan R, itu akan sama artinya dengan A pangkat P dikali R, dikali B pangkat Q dikali R. Agar lebih jelas, ada contoh yang pertama, 3 kali 5 pangkat 6, itu sama artinya dengan 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Oke? Kemudian contoh yang kedua, 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 6, kemudian dipangkatkan 3. Berarti 5 pangkat 4 kali 3, kemudian dikali dengan 7 pangkat 6 dikali 3. Jadi sama dengan 5 pangkat 12 dikali dengan 7 pangkat 18. Oke, sifat yang keempat adalah pembagian pada perpangkatan. Pembagian pada bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, sama artinya dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Contohnya, 5 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 5, itu akan sama dengan 5 pangkat 9 dikurangi 5. Sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, 75 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 4. Yang 75 kita ubah menjadi bilangan pangkat yang sederhana. 75 kita bagi 3 dapat 25, 25 dibagi 5 dapat 5. Berarti 3 kali 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 10, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 4. Berarti di sana ada 3 pangkat 10 dikali 5 pangkat 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian dibagi 3 pangkat 4. Nah, karena bilangan pokoknya sama, yang 3 pangkat 10 dibagi dengan 3 pangkat 4, kita satukan. Jadi 3 pangkat 10 dikurangi 4 dikali 5 pangkat 20. Sama dengan 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 20. Oke, paham? Untuk sifat yang kelima, pemangkatan pembagian bilangan. A dibagi B pangkat M atau A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Atau boleh ditulis juga A per B pangkat M. Nah, contohnya 3 bagi 5 dipangkatkan 7, itu sama artinya dengan 3 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 7. Oke, contoh yang kedua, 20 dibagi 5 pangkat 6 akan sama dengan 20 dibagi 5 itu 4. 4 pangkat 6. Nah, 4-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan 6. Kan sama dengan 2 pangkat 2 kali 6, berarti 2 pangkat 12. Atau dengan cara lain, 20 dibagi 5 pangkat 6,
sama dengan 20 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Kemudian yang 20 kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana, menjadi 2 pangkat 2 kali 5 dipangkatkan 6, kemudian dibagi dengan 5 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 2 kali 6 dikali 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Jadi sama dengan 2 pangkat 12 dibagi 1 sama dengan 2 pangkat 12. Sama dengan cara yang pertama. Jika bilangan pokoknya atau bilangan basisnya merupakan bilangan komposit, nah apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan lain. Maka harus dipecah terlebih dahulu dengan mencari bilangan asli atau bilangan hasil pembagiannya dengan cara pohon faktor. Atau dicari faktor primaknya. Oke, contohnya 100. 100 bisa kita pecah terlebih dahulu menjadi 4 kali 25. Kemudian yang 4 jadikan 2 pangkat 2. Dan yang 25 menjadi 5 pangkat 2. Berarti 100 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Oke, kemudian contoh yang kedua 72 itu bisa dipecah menjadi 8 kali 9. Nah, yang 8 jadi 2 pangkat 3 dan yang 9 menjadi 3 pangkat 2. Berarti 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Oke. Oke, kita sampai ke sifat perpangkatan yang ke-6. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Perhatikan tabel yang ada di depan kalian. Yang paling atas atau baris atas itu 2 pangkat M, kemudian yang bawahnya adalah hasilnya. Nah, kita mulai dengan 2 pangkat 3, berarti hasilnya 8, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat negatif 1 berarti setengah atau 1/2. 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/4. 2 pangkat negatif 3 1/8. Dan 2 pangkat negatif 4 sama dengan 1/16. Yang terakhir 2 pangkat negatif 5 1/32. Oke, dari tabel tersebut bisa kita simpulkan atau diperoleh kesimpulan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka bisa disimpulkan jika kalau bilangan 2-nya diganti dengan 5, 5 pangkat 0 itu juga 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Oke, kesimpulan yang kedua. 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/32. Sedangkan 2 pangkat negatif 5 itu sama dengan 1/2 pangkat 5. 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Maka bisa diperoleh jika A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1/A pangkat N. Oke? Oke, bisa kita simpulkan bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Atau A pangkat 0 sama dengan 1. Bisa 7 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 sama dengan 1, 1 juta pangkat 0 juga sama dengan 1. Paham ya? Kemudian 1/2 pangkat negatif 3 itu sama artinya dengan 1 per dalam kurung 1/2/3. Jadi sama dengan 2 pangkat 3. Maka diperoleh 1/A pangkat negatif N akan sama dengan A pangkat N. Itu sama artinya dengan jika pangkat negatif ada di bawah, jika dijadikan positif berarti pangkatnya pindah ke atas, tapi berubah positif. 5 pangkat 2/3 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Atau bisa ditulis dalam bentuk umum, A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Kemudian akar pangkat 3 dari 7 pangkat 4
bisa ditulis 7 pangkat 4/3. Nah, bisa diperoleh atau ditulis dalam bentuk umum, akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, kemudian bisa ditulis juga di sini 2 pangkat 0 sama dengan 1 atau 7 pangkat 0 sama dengan 1. Oke? Sampai di LKPD 1 untuk materi bilangan berpangkat. Nah, tulislah hasil dari bilangan berpangkat berikut sebagai bilangan berpangkat yang paling sederhana. Nah, di sini ada nomor 1, 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya. Itu jika ditulis dalam bilangan berpangkat, berapa pangkat berapa. Kemudian yang nomor 2, 7 pangkat 9 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 12 sama dengan berapa pangkat berapa. Masih ingat jika bilangan pokoknya sama, kemudian dikali, berarti pangkatnya diapain. Oke. Kemudian nomor 3, dalam kurung 3 kali 5 kali 7 dipangkatkan 6, itu sama artinya dengan berapa kali berapa kali berapa. Oke, lihat di sifat bilangan berpangkat. Kemudian yang nomor 4, 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dikali 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 3. Itu akan sama dengan berapa pangkat berapa, kemudian dikali dengan berapa pangkat berapa, dan berapa pangkat berapa. Ada sifatnya juga. Nomor 5, 245 pangkat 7 sama dengan berapa pangkat berapa. Ini dicari dulu dengan pohon faktor. 245 dibagi 5 dapat berapa, kemudian dibagi lagi dapat berapa. Seperti contoh yang ada di depan. Oke, nomor 6. 7 pangkat 12 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan berapa pangkat berapa. Kalian perhatikan sifat yang mana yang berlaku. Jika bilangan pokoknya sama, kemudian dibagi, nah berarti pangkatnya diapain. Oke, nomor 7. 40 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan berapa pangkat berapa. Nah, di sini ada 2 cara. Terserah kalian mau pilih yang mana, nanti akan sama hasilnya. Oke, nomor 8. 5 dibagi 11 pangkat 10 akan sama dengan berapa pangkat berapa. Oke, kemudian nomor 9. 28 dibagi 7 pangkat 5 sama dengan berapa pangkat berapa. Kemudian nomor 10, 13 pangkat 6 dibagi 13 pangkat 6 sama dengan berapa? Tulislah ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Oke. Nomor 11, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 12 itu sama dengan berapa? Pangkat berapa? Kalau masih hasilnya negatif, ada pangkat negatif, kalian harus ubah menjadi bilangan berpangkat positif. Oke, nomor 12 atau soal terakhir. 1/5 pangkat min 9 sama dengan berapa pangkat berapa? Yang jelas pangkatnya harus positif. Oke, silahkan kerjakan LKPD 1 bilangan berpangkat. Tulis jawaban kalian di buku tugas atau di kertas folio, kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu, paling lambat jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.